perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Dia peduli Persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang tiap kita hadapi. Takkan pernah dibiarkan ku sendiri, sebab Allah mengerti. Takkan pernah dibiarkan sendiri, sebab Allah mengerti. Dia tak biarkanmu sendiri, sebab Allah mengerti.
Jemaat yang dikasihi Allah, sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, marilah kita bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3, baitnya yang pertama. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengakui bahwa pertolongan kita itu adalah dari Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yaitu Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan yang tetap setia menggenapi janjinya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat bersilakan untuk duduk kembali. Sebagai sabda awal untuk mengawali ibadah kita pagi hari ini terambil dari 1 Tawarik 16. 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-24. Begini bunyi firman Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Amin. Kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18. Baitnya yang pertama. Hukum kasih, Tuhan Yesus menegaskan kepada kita bahwa hukum yang terutama itu ada hanya dua saja. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali di dalam kita kehidupan sehari-hari sebagai manusia susah untuk melaksanakan hukum kasih yang Tuhan Yesus ajarkan. Seringkali kita berjalan sesuai dengan keinginan kita sendiri-sendiri. Untuk itu kita pagi hari ini kita berdoa dan mohon ampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu dari hari demi hari. Terlebih semalam kami boleh tidur dan pagi hari ini boleh bangun kembali. Itu semua adalah karena kasih-Mu. Namun Bapak ya, pagi hari ini di saat kami berkumpul untuk beribadah, kami masih penuh dengan dosa. Banyak kesalahan-kesalahan yang sering kali kami lakukan.
terlebih kesalahan yang sama. Dan kami belum bisa menjalankan hukum kasih seperti yang Engkau ajarkan. Bapa di surga, untuk itu kami mohon pengampunan-Mu, sehingga di pagi hari ini kami layak mengikuti ibadah, dan kami boleh menerima firman-Mu nantinya, sehingga di dalam kami beribadah, kami dapat melaluinya dengan penuh sukacita, karena Engkau telah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam 2 Petrus 1 ayatnya yang ketiga, Tuhan Yesus memberikan kita berita anugerah yang berbunyi demikian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kidung Jemaat nomor 40 bait yang pertama, mari kita pujikan. Petunjuk hidup baru. Tuhan Yesus memberikan kita petunjuk hidup baru di dalam Roma 6 ayatnya yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi kita ikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kidung Jemaat nomor 242 baitnya yang pertama, mari kita pujikan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita masuk di dalam doa syafaat. Hanya kepada Tuhan Yesus kita aturkan segala permohonan-permohonan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik dan pengasih, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Kami boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk memuji nama-Mu, terlebih untuk bersandar hanya kepada-Mu. Bapa di surga, pagi ini kami berdoa untuk gereja-Mu, GKJTU Immanuel, yang sudah lama menanti-nantikan datangnya seorang gembala. Kami rindu akan seorang pendeta, namun biarlah rencana-Mu yang terjadi. Dan semoga kami tetap yakin akan rencana-Mu itu ya Tuhan, sehingga pada saatnya nanti waktu-Mu yang terjadi, dan kami yakin seorang pendeta akan hadir untuk membimbing kami di gereja-Mu ini. Tuhan Yesus, belum lama ini majelis sudah rapat anggaran untuk tahun 2021. Kiranya segala sesuatu yang disusun dan direncanakan dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan berkati kami semua Tuhan, para majelis yang bertugas, sehingga di tahun 2021 ini dapat menjalankan segala tugas-tugas yang ada dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh sukacita. Dan juga untuk petugas yang lainnya yang terlibat di dalam pelayanan, kiranya Kau berkati selalu, Kau beri kesehatan dan kesejahteraan. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di sini, GKJTU Immanuel. Saat ini kami yakin dengan berbagai macam pergumulan yang ada, jemaat-Mu masih ada yang sakit ataupun masih dalam masa penyembuhan. Kiranya Engkau sendiri yang menjamah, sehingga mereka tetap kuat dan yakin bahwa Engkau pasti memberi yang terbaik dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang bersekolah, meskipun masih secara online. Kiranya mereka dapat bersekolah dengan sukacita, dengan bersungguh-sungguh. Dan para orang tua yang sedang membimbing anak-anaknya untuk belajar online, kiranya mereka tetap sabar dan tetap yakin bahwa rencana-Mu lah yang terjadi, pastinya yang terbaik untuk kami semua. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Kiranya Kau berkati mereka, Kau kuatkan. Tidak ada rasa terputus asa, yang adanya semangat terus berjuang. Karena kami yakin Engkau sudah menyediakan masa depan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Dan juga bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang putus kerja ataupun penghasilannya berkurang karena pandemi. Kiranya mereka dapat terus bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Saat ini adalah yang terbaik bagi mereka, dan perjuangan terus berlangsung. Dan kami yakin dengan penyertaan-Mu, saudara-saudara kami ini dapat bangkit dan akhirnya dapat hidup sejahtera sesuai dengan kehendak-Mu. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mencari pasangan hidup. Kiranya para pemuda dapat bergaul secara sehat, dapat memenuhi panggilan-panggilan-Mu untuk dapat berhubungan sesuai dengan kehendak-Mu, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh ketetapan-ketetapan-Mu. Tuhan Yesus, kami yakin pasangan mereka sudah Engkau tentukan, dan kami yakin pasangan hidup pada suatu hari akan hadir bagi mereka yang saat ini sedang mencari. Kau beri yang terbaik untuk mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang saat ini sudah dilanda virus corona, sedang mengalami pandemi. Berkati para pemimpin yang ada, Bapak Presiden, Bapak Menteri dan juga jajarannya, dan juga untuk tingkat bawah sampai tingkat atas, dari tingkat RT, RW maupun yang lainnya yang mengemban tugas panggilan-Mu. Kiranya dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya. Dan kami sebagai warga negara yang baik dapat menjalankan protokol kesehatan sebaik-baiknya. Dan kami yakin semua ini yang terjadi adalah karena kehendak-Mu. Dan inilah yang terbaik untuk kami, supaya kami lebih dewasa di dalam iman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai rasa sukacita kita, rasa syukur kita kepada Tuhan
Dan sebagai landasan dalam kita mengaturkan persembahan terambil dari Roma 11 ayatnya yang ke-36. Roma 11 ayat 36 berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kidung Jemaat nomor 393 bait 1 dan 3, mari kita pujikan. Bersilakan untuk berdiri. Dan marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami Kau kumpulkan. Dan inilah ya Tuhan persembahan dari kami. Meskipun persembahan yang kami berikan ini ya Tuhan belum seberapa dari berkat-berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Berkat-Mu sungguh luar biasa bagi kami setiap hari. Ajarilah kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kemajuan gereja-Mu di dunia ini, dan berkati pengurus yang mengelola keuangan ini sehingga persembahan ini dapat digunakan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus, bila sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu, mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau sendiri yang hadir di sini ya Tuhan, yang membimbing, yang membukakan telinga kami sehingga kami dapat mendengar dengan seksama, dan akhirnya firman-Mu dapat menjadi satu di dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami mendengarkan. Amin. Jemaat bersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 2. 2 Raja-Raja 2 ayat yang pertama sampai ke 12. Begini bunyi firman Tuhan.
Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkata kepada mereka, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elisa ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Selamat pagi dan bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Puji Tuhan, sungguh luar biasa nggih. Pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali berkumpul. Kita bersama-sama untuk mengikuti ibadah. Meski kita masih di rumah kita masing-masing, namun yakinlah bahwa penyertaan Tuhan, bahwa kemuliaan Allah tetap ada di tengah-tengah keluarga kita. Jemaat yang dikasihi Allah, pagi ini ada suatu cerita ilustrasi. Ada sebuah keluarga yang memiliki seorang anak yang sudah tumbuh dengan dewasa. Keluarga tersebut menjalani hari demi hari di dalam kesusahan. Keluarga tersebut hidupnya sangat sederhana. Keluarga tersebut penuh merasakan yang namanya kekecewaan, keputusasaan. Sudah lama mengalami keletih lesuan karena anaknya seringkali masuk rumah sakit karena penyakit yang dideritanya. Sudah berbagai macam obat, cara, upaya dilakukan keluarga tersebut supaya anaknya sembuh. Namun yang terjadi adalah anak tersebut masih tetap sama dan kondisinya belum sembuh. Akhirnya keluarga tersebut menjadi ragu dan tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa selama ini segala usaha, segala doa belum membuahkan hasil? Keluarga tersebut menjadi ragu kepada Tuhan dan bahkan menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Namun Bapak Ibu,
sekian lama berjalan waktunya, akhirnya keluarga tersebut menyadari bahwa segala sesuatu yang dialami adalah atas kehendak Tuhan, adalah yang terbaik untuk keluarga tersebut. Keluarga tersebut menyadari bahwa di balik semua peristiwa itu Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan bagi keluarga tersebut. Apapun yang dilakukan, apapun yang dialami, Tuhan pasti menyertai keluarga tersebut. Dan akhirnya Bapak Ibu, karena keluarga tersebut sudah menyadari akan hal itu, berangsur-angsur keyakinan keluarga tersebut kembali pulih. Meskipun kondisi anaknya masih seperti itu, namun keluarga tersebut semakin yakin bahwa apa yang dialami adalah atas kehendak Tuhan, atas rencana-rencana Tuhan yang sudah dirancangkan untuk keluarga tersebut. Nah Bapak Ibu, dari cerita ilustrasi tadi, seringkali kita juga mengalami, ketika kita mengalami berbagai masalah kehidupan, berbagai cobaan hidup, seringkali kita malah menjadi ngelokro, putus asa. Kita sering menyalahkan Tuhan. Benar gak sih Tuhan ada? Tuhan ada sih, tapi kok tidak berperan di dalam kehidupan saya. Terbukti permasalahan saya tidak selesai-selesai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, permasalahan hidup pastinya ada. Setiap orang pasti mengalami yang namanya situasi di mana dia sehat, di mana dia sakit, di mana dia senang, di mana dia susah. Bapak Ibu kalau melihat cerita Elisa dari awal sampai akhir perjalanannya, bahkan di dalam satu raja-raja, bahkan dua raja-raja, Elisa juga mengalami hal sama, mengalami tantangan hidup. Dia tidak hanya menjalani hidup sebagai warga biasa, namun dia mendapat tugas perutusan yang besar, yang sungguh luar biasa. Elisa dipanggil Tuhan untuk menggantikan Elia. Kita tahu Elia adalah nabi yang besar. Oleh bangsa Israel ada dua nabi besar, yaitu Musa dan Elia, yang dianggap memiliki kedekatan dan kemuliaan yang sungguh luar biasa. Nah, Elisa dipanggil Allah untuk menggantikan Elia. Bisa dibayangkan tantangan seperti apa, tugasnya begitu berat menghadapi masa-masa saat itu. Namun Elisa yakin bahwa Tuhan selalu menyertai hari demi hari Elisa. Itulah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus inginkan. Ketika di masa-masa sulit, kita harus menyadari. Ketika di masa-masa senang, kita juga harus menyadari, ingat bahwa ada Tuhan di dalam penyertaan kita. Ada rencana Tuhan di balik ini semua. Jemaat yang dikasihi Allah, sebagai orang yang beriman, kita harus tahu dan menyadari dan harus selalu ingat bahwa di dalam setiap peristiwa, apapun yang terjadi, ada rancangan Tuhan bagi kita. Ada rancangan dan rencana Tuhan di setiap kehidupan kita. Kita akan belajar 3 hal supaya kita selalu mengingat akan rencana-rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Hal yang pertama adalah kita harus bisa tetap setia di dalam mengikuti Tuhan. Seperti kisah Elisa Bapak Ibu maupun Elia. Mereka begitu taat, begitu setia di dalam mengikuti Tuhan. Kesetiaan itulah yang akan menumbuhkan kita taat dengan sungguh-sungguh. Apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan, kita ikuti. Sehingga ketika hal itu dilaksanakan, seperti halnya Elisa, dia setia mengikuti Elia kemanapun pergi. Pada akhirnya dia mengetahui, ternyata Tuhan punya rencana untuk diriku seperti ini. Dengan dia diajarkan, dia belajar dari Elia hal-hal seperti ini dengan ketaatan kepada Tuhan. Pada akhirnya dia juga bisa menyadari, saya dibawa kepada situasi seperti ini
Karena Tuhan punya rencana untuk saya. Setiap kita pasti juga dirancang oleh Tuhan sedemikian rupa. Kita masing-masing pribadi lepas pribadi pasti sudah direncanakan oleh Tuhan. Seringkali kita juga berpikir Bapak Ibu, tanpa kita sadari kadang kita berpikir seperti ini. Kok bisa ya saya ditempatkan di keluarga seperti ini, di lingkungan seperti ini, padahal saya tidak suka dengan suasana seperti ini. Kalau kita renungkan dan kita sadari, ada rencana Tuhan di balik itu semua. Mungkin kita punya potensi sebagai orang yang katakanlah bisa ngayomi. Nah, di dalam lingkungan seperti itu butuh seorang pengayom. Tuhan punya rencana. Tuhan mengirim kita di suatu tempat tersebut untuk kita mungkin menjadi pengayom atau orang yang berpengaruh supaya memunculkan pengaruh yang baik. Kita ditempatkan di dalam pekerjaan yang mungkin kita tidak inginkan. Bahkan ada orang yang lulusan sarjana, pendidikannya tinggi, ketika bekerja melamar kerja, dia mendapat posisi yang tidak sesuai harapan. Dia ditempatkan di bagian yang kumpul dengan orang banyak, padahal dia menginginkan di tempat yang privasinya lebih, mungkin di kantor, tapi dia ditempatkan di lapangan. Pastinya ada rencana Tuhan di balik itu semua. Mungkin karena dia orangnya suka mudah bergaul dan bisa sabar mengenal banyak orang, dengan dia tidak suka banyak bicara namun banyak bekerja, dia lebih sering mendengarkan daripada berbicara. Ketika kumpul dengan banyak orang, pastinya dia bisa mengetahui banyak orang yang mungkin katakanlah sambat, curhat. Meskipun rencana itu bagi kita kecil, tapi bagi Tuhan itu rencana Tuhan yang harus kamu lakukan. Menjadi pendengar yang baik daripada kamu menjadi pembicara yang baik. Itu lebih baik menjadi pendengar yang baik. Potensi yang kita miliki seringkali kita abai. Apapun profesi kita, apapun posisi kita, dimanapun kita ditempatkan, Tuhan pasti punya rencana. Seperti dulu cerita dari Pak Aji, mungkin masih ada yang ingat. Pak Aji dulu kuliah di luar kota dan sempat bekerja juga di luar kota. Pak Aji taat kepada Tuhan. Dia setiap minggu ke gereja, mungkin setiap hari juga bersaat teduh. Namun Tuhan pada suatu saat memanggil Pak Aji untuk kembali ke Semarang. Bila secara manusiawi, kita hitung-hitungan duniawi, gaji di Semarang dibanding dengan luar kota yang di sana, itu pastinya lebih kecil. Namun Pak Aji menyadari bahwa ada rencana Tuhan di balik itu semua. Dan terbukti Bapak Ibu, pada saat ini gereja kita juga membutuhkan orang-orang seperti Pak Aji. Tuhan Yesus memanggil Pak Aji untuk menjadi pelayannya. Dan Pak Aji menyadari akan itu, akan rencana-rencana Tuhan. Oh, ternyata saya ditempatkan di Semarang untuk lebih berguna dibanding ketika saya mungkin di luar kota. Saya bisa ke gereja setiap minggu, tapi ketika saya di luar kota, mungkin kontribusi saya tidak bisa ikut pelayanan. Saya hanya sebagai jemaat biasa. Namun Pak Aji menyadari ketika berada di Semarang, dia bisa berbuat lebih dengan potensi yang dia miliki saat ini. Terlebih di masa pandemi seperti ini, gereja yang kecil ini membutuhkan SDM seperti Pak Aji. Dan Pak Aji menyadari hal itu. Itulah ketaatan yang bisa mengingatkan kita akan Tuhan punya rencana. Ketika kita nurut pada Tuhan, kita akan dibawa, kita akan dibimbing dan diarahkan. Oh, saya dibawa ke dalam situasi seperti ini, kondisi seperti ini. Ternyata Tuhan punya rencana terhadap hidupku. Rencana yang lebih besar dibanding saya ngeyel menuruti kata hati sendiri.
Itu hal pertama yang bisa membuat kita selalu ingat bahwa ada rencana Tuhan di balik semua peristiwa yang ada. Dan hal kedua yang bisa kita pelajari dan bisa kita renungkan adalah kita harus dapat melihat karya-karya Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan juga penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita abai Bapak Ibu, dan kita tidak menyadari setiap peristiwa yang kita alami Tuhan selalu menyertai. Elisa dapat melihat kemuliaan Tuhan saat Elia dijemput naik kereta berkuda dan kuda berapi. Bahkan rombongan Nabi yang 50 tadi pastinya tidak bisa melihat, karena Elisa ketika meminta kepada Elia 2 bagian dari roh, dan Elia mengatakan, bila kamu bisa melihat itu semua, maka akan terjadi seperti yang kau minta. Dan terbukti Elisa bisa melihat kemuliaan Tuhan melalui kereta dan kuda berapi. Ingat Elia Bapak Ibu, Elia juga merasakan kemuliaan Tuhan. Ketika Elia waktu melarikan diri, waktu mau dibunuh, dia bersembunyi di gua di gunung, dan Tuhan hadir dalam penyertaan Elia. Kemuliaan Tuhan tidak harus hadir melalui sesuatu yang menggelegar seperti gunung meletus, angin topan, ataupun badai. Elia merasakan kemuliaan Tuhan melalui angin sepoi-sepoi. Dan kita pun juga harus bisa merasakan bahwa Tuhan hadir, Tuhan menyertai kita. Ketika kita bangun tidur Bapak Ibu, bila kita menyadari, kita bisa bersyukur. Bangun tidur melek, biar kita masih bisa bernapas, kita masih bisa melihat, kita masih bisa mendengar, kita masih bisa mencium. Oh, ada aroma kopi. Oh, ternyata istri pagi-pagi sudah membuatkan kopi. Nah, itu kemuliaan penyertaan Tuhan yang harus kita rasakan, yang harus kita sadari. Ketika kita menyadari bahwa ada penyertaan dan kemuliaan Tuhan, kita harus ingat juga, oh ternyata Tuhan masih berkehendak, Tuhan masih mempunyai rancangan dan rencana di dalam hidupku, minimal untuk hari ini. Hari ini saya masih diperbolehkan untuk menikmati hidup. Pastinya Tuhan punya rencana terhadap diriku, terhadap hidupku, untuk semua. Itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Itu hal yang kecil yang seringkali kita tidak menyadarinya. Hal-hal yang lain yang juga kita rasakan. Mungkin seseorang yang sudah pernah mengalami kecelakaan apapun, kecelakaan di tempat kerja ataupun di jalan raya, namun kita masih mengalami yang namanya selamat. Kita mengalami tabrakan, terus motor rusak, tapi puji Tuhan kita masih selamat. Dan kita harus ingat ada penyertaan Tuhan di sana. Kalau Tuhan tidak menyertai kita, belum kita kata selamat. Ada kemuliaan Tuhan yang menyertai kita di dalam penyertaan hidup kita. Dan kita harus ingat, oh saya masih diberi selamat, masih diberi umur panjang. Pastinya Tuhan punya rencana yang harus diwujudkan di dalam hidupku, di dalam hidup saya. Itu Bapak Ibu yang harusnya seringkali kita bisa merasakan bahwa ada penyertaan Tuhan. Supaya kita selalu ingat ada rencana-rencana Tuhan di dalam hidup kita. Ketika seseorang mengalami yang namanya kegagalan, orang diputus PHK, mungkin saat itu terasa menyakitkan, terasa sedih, kehilangan pekerjaan. Namun di balik itu Bapak Ibu, Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Mungkin orang yang kena PHK tadi bisa memulai usaha kecil-kecilan. Katakanlah dia dulunya memiliki hobi memasak. Karena hobi memasaknya itu dulu waktu bekerja hanya digunakan waktu senggang. Namun ketika dia sudah tidak bekerja, hobi masaknya itu
dia bisa menjalankan setiap hari dan masakannya itu bisa dijual dan menghasilkan. Itu potensi yang seorang mungkin memiliki tapi seringkali tidak menyadari. Ketika kita menyadari hal-hal itu, harusnya kita ingat, oh, Tuhan masih menyertaiku. Tuhan punya rencana yang indah di balik peristiwa-peristiwa yang mungkin menyedihkan, mungkin menyakitkan. Pemuda yang mungkin sudah bertunangan akhirnya putus, dihianati oleh pasangannya karena berselingkuh. Mungkin menyakitkan. Tapi sadarilah Bapak Ibu, hal-hal seperti itu mungkin terasa menyakitkan di awal. Tapi endingnya, kalau kita bisa menyadari itu, Tuhan sudah menyiapkan rencana yang lebih indah. Lebih baik sakit saat itu daripada sakit ketika sudah menikah dan dihianati, diselingkuhi. Mungkin itu yang terjadi. Lebih baik sakit di awal. Hal-hal semacam itu yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita, yang harusnya kita bisa menyadari ada rencana Tuhan di balik semuanya ini. Itu hal yang kedua yang bisa kita lakukan Bapak Ibu, supaya kita selalu ingat ada rencana Tuhan. Kita harus bisa melihat kemuliaan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal yang ketiga atau hal yang terakhir Bapak Ibu adalah kita tetap semangat di dalam berpasrah kepada Tuhan Yesus. Elisa maupun Elia hidupnya penuh semangat ketika menggantungkan semuanya kepada Tuhan. Seringkali Bapak Ibu, kita selalu bersemangat ketika menggantungkan harapan, berpasrah kepada dunia ini. Kita begitu bersemangat mengejar kekayaan. Kita terlalu bersemangat mengejar jabatan. Bapak Ibu, kalau disuruh memilih yang mana? Melakukan sesuatu dengan penuh semangat atau dengan penuh ngelokro, asal-asalan, aras-arasan. Sebagai contoh orang yang bekerja atau ikut orang maupun berwirausaha. Ketika menjalankan hal itu dengan penuh semangat, pastinya ada harapan. Nantinya pasti hasilnya, harapannya akan lebih baik dibanding seseorang aras-arasan, mangkat kerja terlambat. Ketika bekerja asal-asalan, ada penilaian yang lain, penilaian yang berbeda dari pimpinan. Semangat dan tidak semangat, pastinya hasilnya akan lebih bagus yang semangat. Meskipun semua yang dilakukan dengan penuh semangat, hasilnya belum sesuai dengan harapan, namun lebih baik dibanding tidak semangat ataupun aras-arasan. Untuk itu Bapak Ibu, kita sebagai orang beriman harusnya tetap yakin bahwa harapan yang kita pasrahkan kepada Tuhan Yesus, kita ini berharap, kita tidak mampu, namun kita berpasrah kepada Tuhan. Ketika kita berpasrah kepada Tuhan, ada keyakinan bahwa harapan itu pasti terwujud. Ketika kita memiliki keyakinan bahwa harapan itu terwujud, pastinya kita bisa menyadari, ketika harapanku terwujud di dalam Tuhan Yesus, berarti Tuhan Yesus memiliki rencana di dalam hidupku. Berbeda kalau kita berharap pada dunia. Dunia hanya memberi PHP. Dunia hanya memberi kepalsuan. Dunia hanya memberi kekecewaan. Tuhan Yesus adalah jaminan. Ketika orang datang kepada Tuhan Yesus, pasti tidak akan kecewa. Bahkan Tuhan Yesus berkata, "Marilah datang kepadaku semua yang berletih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Apakah dunia bisa seperti ini Bapak Ibu? Tuhan Yesus adalah pemilik surga. Tuhan Yesus adalah kebenaran, jalan dan hidup. Dunia tidak memiliki ini semua. Ketika kita berpasrah kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, pastinya ada harapan yang nantinya bisa terwujud.
Di dalam harapan yang itulah kita meyakini dan menyadari Tuhan memiliki rencana di dalam hidup kita. Itulah 3 hal yang bisa kita pelajari Bapak Ibu. Memang kita sebagai manusia sudah dirancang, sudah direncanakan oleh Tuhan sang pemilik hidup. Kita pribadi lepas pribadi memiliki panggilan hidup masing-masing. Namun untuk satu tujuan, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita bersaat teduh. Pastinya kita memiliki permohonan dan harapan secara pribadi. Mari kita haturkan hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Kami dapat belajar tentang kesetiaan untuk mengikuti Engkau. Kami dapat belajar untuk dapat melihat kemuliaan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami dapat belajar untuk terus bersemangat di dalam berpasrah hanya kepada-Mu. Bapa di surga, demikianlah yang menjadi permohonan dan doa-doa kami pribadi lepas pribadi. Dan kami hendak menyempurnakan doa-doa kami ini dengan sebuah doa yang teramat sempurna, seperti yang telah Engkau sendiri ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kidung Jemaat nomor 415, baitnya yang pertama, mari kita pujikan. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita undur dari hadapan Tuhan dengan penuh sukacita dan kita berterima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta penyertaan dari kuasa Roh Kudus kiranya beserta kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini, kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 370, baitnya yang pertama. Aku
Ibu, jemaat hari ibadah hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.